Oke, teman-teman semua. Sepertinya sekarang udah waktunya kita untuk kembali belajar aritmatika. Bukan aritmatika yang hitung-hitungan itu ya, tapi ini real aritmatika, yaitu ilmu untuk mengarit pakai fisika. Ini yang request banyak banget karena memang ini udah ada pelajaran baru dari pakar fisika aritmatika Prof. Tombro, yang ini pasti sangat-sangat kocak dan sangat berisi juga ilmunya. Jadi langsung kita lihat aja dan kita pelajari bersama untuk isi videonya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk langsung kunjungi aja akunnya Prof. Tombro di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan lain-lain. Karena itu juga bagus-bagus banget isinya. Dan jangan lupa juga untuk nonton video series sebelumnya juga. Oke, kita langsung mulai saja. Tutorial mengangkat ramban. Tutorial kali ini adalah mengangkat ramban sabentel agar boyok tidak kecekit dan keculinu. Kita akan menghitung berapa energi yang dibutuhkan untuk mengangkat ramban ini setinggi 2 meter bila massa ramban ini adalah 50 kg. Sekedar informasi, percepatan gravitasi di ekuator sekitar 9,78 meter per detik kuadrat, sedangkan di daerah kutub sekitar 9,83 meter per detik kuadrat. Agar mudah menghitungnya, kita ambil saja 10 meter per detik kuadrat. Jadi energi untuk mengangkat ramban ini setinggi 2 meter adalah 1000 joule. Oke, akan kita praktekkan. Macet pirana lo. Wah, nyanyi. Oh. Oke, lebarkan kaki, jongkok, jangan membungkuk ya. Dan ingat 1000 joule. Oke, Prof. Kalau mengangkat sesuai prosedur aritmatika, boyok tidak akan kecekit dan keculinu, dan ramban akan terangkat secara sempurna. Tutorial. Siap, Prof. Tapi kayaknya nggak ada 2 meter deh ngangkatnya ya. Sempurna. Nggak ada 2 meter. Cuman oke lah ya. Oke. Ini ilmu yang sangat berharga untuk mengangkat ramban tanpa sakit pinggang ya, teman-teman, tanpa nyeri pinggang. Dan di sini informasi pertama yang benar-benar menarik menurutku itu adalah di bagian percepatan gravitasi. Di sini dijelasin dengan sangat jelas oleh Prof. Tombro. Di ekuator percepatan gravitasi bumi itu adalah 9,78 meter per detik kuadrat. Sementara di daerah kutub bumi itu adalah 9,83 meter per detik kuadrat. Dan ini informasi yang sangat-sangat tepat. Emang ini nggak perlu diragukan lagi lah ya, Prof. Tombro. Izin sedikit menambahkan ya. Jadi di sini percepatan gravitasi di ekuator itu relatif lebih kecil karena di ekuator putaran bumi itu lebih kencang dibandingkan di bagian yang lainnya, di bagian kutub. Dan kalau muternya lebih kencang, tentu kita akan merasakan dorongan keluar yang lebih besar atau gaya sentrifugal, yang hal ini mengurangi efek total tarikan gravitasi. Makanya di sini nilainya cuma tinggal 9,78. Agar mudah menghitungnya, kita ambil saja 10 meter per detik kuadrat. Ya walaupun pada akhirnya kalau untuk contoh perhitungan dipakainya yang 10 meter per detik kuadrat aja. Itu cuman untuk perhitungan biar gampang aja sih teman-teman. Kalau misalkan kita pakai untuk perhitungan real 9,8 itu udah cukup lah. Jadi energi untuk mengangkat ramban ini setinggi 2 meter adalah 1000 joule. Oke, dan di sini energi yang diperlukan untuk mengangkatnya ternyata adalah 1000 joule. Cara untuk menghitungnya ini adalah dengan menggunakan perhitungan energi potensial. Energi potensial bisa kita hitung dengan persamaan E sama dengan M kali G kali H. Massa kali percepatan kali ketinggiannya. Nah, di sini tinggal kita masukin aja dan hasilnya tepat 1000 joule. Ini serius loh ya perhitungannya ternyata. Oke, teman-teman. Iya sing gawa duduk kowe cak ya ora bakalan boyoken wong liya sing boyoken. Iya, yang bawa bukan kamu, makanya nggak boyoken, yang boyoken orang lain. Bener ini teman-teman, ternyata inti dari semua perhitungan energi potensial ini tadi adalah yang bawa orang lain ya, biar nggak sakit yang orang lainnya. Bener juga ya. Oh, bener ini. Nggak bakal nyeri pinggang ini kalau kayak gini. Sudut kemiringan dengkul belum dijelaskan, Mas. Nah, ini pasti udah dipikirkan secara matang oleh Prof. Tombro, karena memang
Kalau kita menghitung nilai energi potensial itu kita nggak perlu memperhitungkan kemiringan teman-teman. Jadi energi potensial itu nilainya cuman bergantung pada perubahan ketinggian. Jadi terserah miringnya kayak gimana, asal ketinggiannya berubah 2 meter, hasil perhitungannya nanti akan sama. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, berapa lama durasi saya ngeramban? Mari kita hitung. Kali ini saya akan menghitung berapa waktu yang saya butuhkan untuk beli ramban. Yang pertama saya cari adalah berapa lama ramban ini jatuh mulai dari saat babat sampai menyentuh tanah. Oke. Karena ramban ini bergerak ke bawah, kita menggunakan hukum Newton kedua. Total gaya sama dengan massa kali percepatan. Oke, kita jabarkan di sini. Saya gambar ramban dulu, ada gaya hambat udara ke atas dan gaya berat ke bawah. Massa ranting 500 gram, jatuh dari ketinggian 1 meter. Kita hitung dulu gaya hambat udara, D sama dengan setengah C, rho A, V kuadrat. Wait. Wow. Oke. Ini luar biasa. Biasanya di banyak perhitungan fisika, seringnya itu kita mengabaikan perhitungan gaya hambat udara, teman-teman. Tapi di sini Prof. Tombro memperhitungkan gaya hambat udaranya. Wow, ini biar mendapatkan hasil yang jauh lebih presisi mungkin ya. Di mana C adalah koefisien hambatan yang bergantung geometri ramban, rho adalah massa jenis udara, A adalah luas penampang ramban, dan V adalah kecepatan. Karena C, rho, dan A relatif tidak berubah, maka bisa disederhanakan menjadi D sama dengan BV kuadrat. Selanjutnya, untuk menghitung durasi jatuhnya ramban, maka perlu diurai dalam bentuk turunan terhadap waktu. Untuk mendapatkan nilai T, maka perlu diselesaikan dengan metode integral. T sama dengan akar M per GB, arcus kosinus hiperbolik, E HB per M. Oke, kita hitung dulu. Weh. Ini siapa ini orang yang ngeramban apa ya, ngarit bawa laptop ini siapa? Gila. Mana laptopnya keren lagi. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 0,452 detik. Apakah benar segitu? Mari kita buktikan. Oke. Penting untuk memverifikasi hasil perhitungan dengan data ini akan saya eksperimen. bacokkan ke pang ini dan saya arahkan ke pok-pokannya. Weh, kowe nyolong rambanku toh? Ampun le. Ini luar biasa beneran teman-teman. Jarang loh yang melakukan perhitungan dengan memperhitungkan efek gaya hambat udara. Dengan akar M per GB, arcus kosinus hiperbolik. Dan ini hasil analisisnya didapatkan formula seperti ini. Wow. Aku percaya aja lah sama Prof. Tombro, mungkin memang hasilnya seperti ini. Karena ini akan butuh proses yang panjang untuk mendapatkan formula ini. Perlu banyak integral, diferensial, dan lain-lain. Cuman yang pasti, kalau memang hasil analisisnya ini benar, aku akan mencoba untuk membandingkan hasil perhitungan yang tanpa gesekan udara. Dan pasti hasilnya nanti mirip. Kalau mirip, berarti ini emang benar. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 0,452 detik. Nah, oke. Di sini yang didapatkan hasilnya adalah 0,452 detik. Coba kita hitung teman-teman dengan menggunakan perhitungan yang tanpa gesekan udara. Untuk penyelesaian yang versi sederhana, kita bisa anggap aja ini sebagai gerak jatuh bebas teman-teman. Dan untuk gerak jatuh bebas kita memiliki formula seperti ini. H sama dengan setengah GT kuadrat. Sehingga T-nya ini bisa kita dapatkan akar 2H per G. H-nya ini adalah ketinggian dan G-nya ini adalah percepatan gravitasi. Kita masukin aja H-nya adalah 1 meter ini tadi. Dan hasilnya adalah 0,45175. Atau kalau dibuletin berarti ya 0,452 sesuai dengan perhitungan Prof. Tombro. Jadi bisa kita pastikan kemungkinan perumusannya tadi itu memang benar teman-teman. Tapi di sini kita juga dapat satu poin bahwa untuk benda yang jatuh cuman ketinggian 1 meter ini gaya gesek itu nggak signifikan, makanya bisa kita abaikan saja. Cuman yang pasti gimana pun hasil perhitungannya, metodenya jangan mencuri ramban orang ya teman-teman.
Next, pelajaran ngarit selanjutnya tentang cara ngusung ramban. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan kenapa membawa ramban menggunakan arko jauh lebih ringan dan lebih mudah daripada membawa dengan cara diangkat. Sebenarnya ini sudah dijelaskan di sekolah, yaitu mechanical advantage atau keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu sendiri adalah ukuran amplifikasi gaya yang dicapai dengan menggunakan alat. Ramban yang masanya 40 kg dibawa dengan arko yang panjang lengannya 1 meter. Titik massa ada di setengah panjang lengan. Ada 2 gaya yang dilakukan, yaitu gaya ke atas dan gaya ke depan. Kita akan menghitung gaya ke atas, yaitu panjang lengan dikalikan gaya 1 sama dengan titik massa kali berat benda. Anggap saja percepatan gravitasi itu 10 meter per second kuadrat. Kalau kita hitung, jadi gaya angkat yang saya berikan hanya 200 Newton. Saya bisa menghemat tenaga setengahnya. Kali ini saya akan menjelaskan. Wow. Seandainya ada lowongan Menteri Pendidikan. Ya nggak gitu juga dong. Ya kan Menteri Pendidikan nggak cuman ngurusin ini teman-teman, ngurusin dorong ramban. Ini ilmu yang sangat penting ya teman-teman terkait dengan keuntungan mekanis ya kalau di sekolah. Di mechanical advantage atau keuntungan mekanis, kayaknya di SD udah ada ya kayaknya ya keuntungan mekanis itu. Jadi kan di sini ceritanya bawa beban pakai arko itu loh yang dibuat bawa-bawa barang itu. Jadi katakanlah di sini kita ada titik tumpu seperti ini. Terus untuk bebannya kan ditaruh di depan sini ya, tapi kita anggap aja di sini terpusat di sini ya. Dan kita ngangkat di sini. Setupnya seperti ini yang kemudian ketika dimasukin ke perhitungan sama seperti yang udah dijelasin sama Prof Tombro tadi. Yang akibatnya di sini kita hanya memerlukan gaya yang setengah dari gaya semestinya. Makanya lebih ringan. Ini pun prinsipnya rada mirip sama ketika kita membuka pintu, teman-teman. Ketika kita mencoba untuk membuka pintu di dekat engselnya, itu kan susah ya, kayak lebih berat gitu loh untuk bisa memutarnya. Dibandingkan kalau kita mendorong pintu itu di ujung pintunya, itu akan lebih ringan. Dan sama seperti hal itu, makanya ketika bawa arko, ini kan bawanya juga di ujung kan, makanya ini jadi lebih ringan teman-teman. Lebih ringan kalau bawa ramban dengan sop. Ya enggak gitu. Iya bener sih. Iya juga ya. Lebih ringan kalau bawa rambannya dengan Supra dibandingkan dengan bawa Argo, teman-teman. Oke, dan itu dulu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka silahkan langsung ke akunnya Prof Tombro dan bisa juga tonton video-video yang sebelumnya. Oke, gitu dulu aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.